kita sekat 3 hari atau 4 hari, nanti kita coba nih, kita cabut sekatnya. Nah, ini namanya Golden Limbata Santik. Ini asal Indonesia. Halo guys, malam ini gue lagi ada di tempat budidaya ikan apa? Ikan cana ya? Ikan cana. Ikan cana. Gue penasaran banget cara budidaya ikan itu kayak gimana, langsung aja kita lihat yuk. Assalamualaikum. Silakan masuk. Halo. Hai, halo, apa kabar? Dengan Om siapa? Saya dengan Boy. Maaf, dengan Mbak siapa nih? Dea. Mbak Teteh atau siapa nih? Terserah. Gimana kakak Dea? Aku mau belajar tentang budidaya ikan. Om sebenarnya pengen Oh. tahu sebenarnya itu ikan cana asalnya dari mana sih Om? Banyak kalau kita bicara, di lokal juga ada, dari India juga ada, dari Myanmar juga ada, Cina juga ada. Jadi gabus, ikan gabus ya? Ya, ini sama lah kalau bicara sebutannya di Indonesia, gabus lah. Gabusnya itu sama nggak? Kalau kayak orang Indonesia tuh yang kayak berkonsumsi. Sama, sama-sama, cuman kalau ini emang gunanya untuk hias, bukan Oh, untuk iya. konsumsi, karena ini kita datangkan. Tapi bisa dimakan? Bisa, kalau Oh mau. bisa dimakan. Boleh kalau mau nyoba, dagingnya sama kok. Aku pengen tahu Om cara budidayanya tuh gimana. Oh, boleh banget kan ya. Kayaknya di bawah banyak ikan. Oh iya, memang kalau di bawah tuh posisinya memang kita peruntukkan untuk budidaya. Kenapa? Karena memang kita butuh space yang ya paling tidak itu tidak terganggu. Kalau gimana Jadi kita bisa. langsung aja. Oke, boleh ya kita ke bawah. Lantai pertama sama lantai kedua itu berarti isinya ikan semua. Iya betul. Cuman dengan kondisi kayak gini juga sebenarnya tanknya kita masih kurang, Kak. Berarti Kita harus butuh banyak space ya? banyak sebenarnya. Karena tahu sendiri kalau misalnya cana ini, kalau misalnya berhasil nih untuk budidayanya itu bisa 500 bahkan sampai 1000 ekor untuk satu tanknya. Kalau satu tank itu satu ini ya? satu tank ini satu akuarium nih namanya. Cuma berbeda-beda ukurannya. Disesuaikan lah sama jenis ikannya kalau mungkin seperti itu. Cukup. Kita langsung aja lihat ya. Oke Kak. Nah ini tempatnya Kak. Jadi kita sediakan satu kamar nih yang memang gangguan-gangguan itu minimalisir lah biar si ikan cana ini. Emang ikan cana itu dia nggak bisa diganggu? Ya ini kan fungsinya kita untuk breeding. Nah kalau untuk breeding itu memang kita butuh space di mana space tersebut tidak ada orang lalang, keberisikan dan lain-lain itu sehingga memaksimalkan si ikannya itu comfort sehingga dia bisa kawin. Aku mau nanya, breeding itu apa? Pengembang biakan. Oh, Seperti itu kurang lebih. kan. Oke, ayo kita langsung. Nah, kurang lebih seperti ini, Kak, untuk budidaya yang kita lakukan. Banyak ya. Ya, lumayan. Wah, ini banyak nih, beberapa jenis. Jadi cana itu banyak banget jenisnya. Contohnya. Contohnya tuh ada cana yang kecil, ada cana yang ukuran besar, atau sebutannya kecil itu draft. Kita belum ngasih tahu ke penonton kalau ini tuh bagaimana ya lokasinya. Oh, oke. Di sini lokasinya adalah di Perum Mandala Regency. Kita tuh adanya di Kabupaten Bekasi, Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara. Tepatnya nanti ada di deskripsi. Jadi kalau orang mau lihat-lihat gak apa-apa dong, datang Oh, sini. oke, nggak masalah. Apalagi untuk belajar kayak kamu nih, welcome Mbak. Kemudian ini juga, ini kita sekat seperti ini ada fungsinya Kak nih. Apa? Oh, Ini sengaja kita sekat karena kita masih dalam proses penjodohan.
Oh, dia dijodohin? Ya. Kayak manusia ya? Jadi betul sekali, karena dia termasuk ikan predator ya guys. Jadi kita harus ada yang namanya pengenalan. Oh, sama kayak sih orang ya? Ada PDKT-nya. Oh iya. Ya, ada PDKT-nya sehingga dia butuh yang namanya kenalan. Ini kita sekat 3 hari atau 4 hari, nanti kita coba nih, kita cabut sekatnya. Begitu 4 hari misalnya nih kita cabut, kita lihat nih tingkah lakunya. Ingat ya, ini wajib kita pantengin nih setelah kita buka sekat. Kenapa? Pasti ada yang namanya ribut atau berantem. Karena dia adalah ikan predator sehingga akan membunuh satu sama lain apabila memang mereka tidak cocok. Seperti itu kan. Oh, jadi dia harus punya feel ya? Iya, 1 jam kita pantau, tidak ada keributan, mudah-mudahan bisa berjodoh. Tapi kalau 1 jam terjadi keributan, kita sekat kembali. Ini sama yang di atas sama nggak? Sama, oh ini jenisnya, Oh. ini dari Cina. Oh. Nah, jenisnya adalah Asiatica Red Spot. Asiatica Red Spot, Asiatica itu ada banyak. Ada Red Spot, ada WS nih, WS di bawah nih. Ini ada anakannya nih, kecil cuma sedikit jumlahnya. Karena sebagian telurnya sudah kita pindahin. Dan ini bisa panjangnya sampai berapa? Nah, ini panjang, ini bisa sampai 40 cm. Cara ngebedain jenis kelamin ikan betina dan jantan itu apa? Oke, kalau secara fisik itu sebenarnya nggak mendukung untuk kita tahu jantan atau betina. Yang fix itu harus kita cek anal. Nanti kita praktekkan bagaimana caranya. Nanti kita praktekkan. Berarti susah ya? Susah. Jadi hanya sekedar look seperti ini kita nggak bisa fix 100% bahwasanya ini jantan dan betina. Berarti secara visual pun nggak kelihatan? Tidak kelihatan, walaupun memang ada tanda-tanda spesifik yang memang bisa mendukung, tapi hanya mendukung dan prediksi jatuhnya. Yang Iya. tepat itu adalah cek anal. Oh. Nanti kita praktekkan bagaimana cek analnya. Terus kalau bertelurnya banyak gak sih dia? Luar biasa banyak. Tapi yang jadi nah jadi Keberhasilan. satu indukan ini dia bisa menghasilkan 1000 bahkan sampai dengan 2000, tergantung kematangan gonadnya dari si ikan tersebut ya. Nanti dari 1000 itu kita lihat nih, kita panen, survive mungkin nggak sampai dengan 1000, pasti ada penyusutan entah 100 atau 200 ekor, bahkan bisa sampai 550% ya, sampai dengan besar. Nah, kalian mesti tahu nih, ini ada cana lokal Indonesia yang memang cukup memiliki value, memiliki nilai yang cukup besar. Ini size kecilnya. Nah, ini namanya Golden Limbata Santik. Ini asal Indonesia yang memang cukup rare. Kalau rare itu singkatannya dan mungkin cukup langka, sehingga memiliki nilai yang cukup lumayan juga. berarti semakin panjang semakin. Oh, udah pasti. Kalau ini ukuran kurang lebih 13 atau 14 cm, nilainya sudah hampir 700 atau 800 ribu. Lumayan ya. Gitu. Nanti kalau dia size indukan kurang lebih 16 sampai dengan 17, itu lumayan juga, harganya bisa di atas 1 juta kurang lebih seperti itu. Bisa dikatakan kalau budidaya kayak gini harus benar-benar prepare gak sih Om sama Sangat prepare, semuanya itu Om? sangat sabar, itu kunci paling utama, sabar. Karena ini adalah ikan predator di mana ada yang namanya saling memiliki teritorial sehingga saling membunuh satu sama Oh, lain. jadi dia punya kekuasaan sendiri ya? Betul. Nah, ini ada cana dari Vietnam. Beda Coba lagi. kita terangin dulu ya, kurang terangnya. Dari Myanmar, sorry. Ini namanya cana Orna YL. Alhamdulillah ini sudah pair dan sudah beberapa kali membola. Nanti ada, kita mudah-mudahan dapat nih momennya di mana dia ngebola. Ada 3 pair untuk Orna YL. Pair itu apa Om? Pasangan. Pasangan. Nah, satu lagi nih buat kalian. Jadi kalau cana itu kalau sebutannya mungkin kalau kalian tahu di Jepang itu kalian jodohkan terus bertelur. Nah, di cana ini juga sebutannya begitu, kalian jodohkan terus bertelur dan menghasilkan anak namanya propen, seperti itu kurang lebih. Nah, propen. Kakak dari mana suka cana? Atau suka ikan atau bagaimana nih Kak? Kok tiba-tiba pengen tahu banget nih tentang cana ini? Aku lihat di media sosial Om. Jadi Nih. aku tertarik. Adik ini juga sangat suka. Kadang-kadang dia membantu saya nih untuk nguras-ngurasnya. Kadang-kadang nyari cuy ya kamu ya buat anakannya dan lain-lain. Itu ngomong anak Om. Ini sebenarnya kita rekan, makanya kebetulan sama-sama
berinisial B awalnya, sehingga kita bikin kolaborasi yaitu Bee Brother Fish. Oh iya, namanya Bee Brother Fish. Bee Itu ternyata Brother dari inisial nama. Iya, jadi kami sama-sama berinisial B. Nah ini anaknya partner saya, namanya Om BW. Anaknya ada namanya siapa? Atta. Atta. Oh, Atta Alina kan? Bukan. Bukan. Bukan YouTuber juga. Seperti itu kurang lebih. Aku mau nanya, jadi Om tuh budidaya ikan itu udah berapa lama? Aku sih belum lama sih, kurang lebih baru 8 bulan lah. Ya selepas lebaran tahun lalu lah, itu baru mulai. Terus kalau misalkan perawatannya butuh budget khusus gak sih Om? Justru perawatan aku paling senang ini Mira Cana sebelum pengalaman aku orangnya senang sama ikan kan. Jadi aku memang sama partner aku juga suka sama ikan. Jadi aku rasakan pas aku Mira Cana ini simple banget, terus ikannya juga bandel banget, pakannya juga aman banget, jadi simple lah, jadi gak kerepotan aku kalau Mira Cana. Jadi kalau perawatan khusus kayak gitu budgetnya juga iya, terus tempatnya juga harus mendukung nggak sih? Soalnya ini dari lantai 1 sampai lantai 2 isinya channel semua. Iya, memang kalau bicara awal investasinya ya cukup lumayan ya, karena seperti yang ada di belakang nih, kayak tanknya, raknya itu kita juga lumayan untuk investasi. Terus belum kita bicara yang namanya hidupannya, maksudnya cananya yang akan kita jadikan hidupan, itu juga kita pakai investasi yang cukup lumayan juga. Cuman ya tetap karena punya keyakinan kita coba untuk belajar breeding untuk memperbanyak setelah kita beli. Insya Allah kalau memang ada jalannya, sabar juga, kita bisa memberikan investasi yang sudah kita keluarkan. Terus kalau kayak pemula nih kayak aku, apa yang harus dipersiapin dulu dong? Yang jelas tank itu harus disediakan atau akuarium lah. Oh, iya. Sebutannya tank, akuarium, terus kita sesuaikan nih kita mau ngambil ikan cana jenisnya apa. Karena tadi yang aku bilang tuh ada yang jenisnya kecil, ada yang jenisnya besar. Untuk pemula memang harus punya pengalaman dulu nih paling tidak nyara ya, bukan untuk breeding, nyara bagaimana cara perawatannya. Terus perlakuan ikan itu nggak bisa begitu kita beli tank terus airnya kita isi terus langsung kita isi ikannya, dipastikan ikannya mau dia. Terus juga kalau makan itu berapa hari sekali atau gimana tuh? Kalau aku sih sesuai ya dengan time, dengan waktu yang aku punya, ya paling bisa 2 hari atau 3 hari sekali baru aku kasih makan gitu. Pokoknya di seminggu nggak makan pun aman. Oh, aman? Jadi kita tinggal pulang kamu juga oke? Aman, tapi satu, cana itu harus punya tutup akuarium di atas, karena tipikal ikan cana loncat. Oh, loncat. Nah, jadi kalau kita mau tinggal amannya ya kita nggak perlu tinggal juga sih, emang harus ada tutup untuk menjaga dia tidak loncat dari akuarium. Kira-kira yang ngabisin budget berapa sampai sebanyak ini sih? Berapa ya? Akumulasi tetapnya sih aku nggak tahu. Contoh lah kalau kita berada di belakang ya, di belakang ini kalau kita ini tank ukuran 80 kali 40 ya, kalau bisa dibilang misalnya ini 200 ribuan satu tanknya, tinggal dikali berapa banyak tanknya ya. Kalau kita bicara ini berarti tanknya ini ada 12 misalnya yang di sini, tinggal 200 ribu dikali 12. Kemudian tank itu kan butuh yang namanya rak, raknya juga lumayan, bisa 1 juta 1-2 gitu kan. Kemudian kita butuh lampu juga lumayan juga ya, kurang lebih kalau di sini ya kurang lebih bukan isinya ya, perangkat-perangkatnya saja atau perlengkapannya saja mungkin bisa sekitarnya 7 atau 8 juta begininya. Jadi kalau mau jadi pemula kayak aku belajar gimana nih Om? Jadi gini, kamu beli tank, akhirnya kamu isi itu harus diendapkan selama 2 hari yang paling aman, standar aman maksudnya, lebih lama lebih bagus. Karena ikan itu ada yang namanya shock dengan kondisi air baru, karena mungkin pH-nya nggak stabil, dia belum biasa gitu kan. Begitu kita cemplungin langsung jadi dia harus adaptasi dulu. Adaptasi dulu, makanya air itu sebagus-bagusnya diendapkan selama 2 hari minimal, lebih lama lebih bagus. Oke, baru jadi kita bisa masukin ikan.
kalau mau belajar ke sini, ini di mana Om tadi Om? Tempatnya lokasinya? Oh iya, ini adanya di Karang Mandara Regency ya, tepatnya di Kelurahan Karangsatria, Kabupaten Lampung Utara, Kota Bekasi. Oke. Oh ya, Om ada sosial medianya nggak? Ada. Oh, nih, Om. Nah, semuanya di Brother Fish. Nanti mungkin detailnya bisa. Nanti deskripsinya ada di bawah ini ya guys. Oh ya udah, makasih banyak ya Om. Aku udah bisa mampir ke sini, terus udah bisa banyak belajar tentang ikan cana, budaya kayak gimana perawatannya. Udah cerita juga, udah ngasih pengalaman ke aku yang benar-benar buta akan ikan, jadi kayak langsung kayak pengen Ada belajar. interestnya ya. Duh, aku juga terima kasih banyak nih, apalagi lihat guys, yang datang cewek cantik mulai lagi. Udah gitu mau tahu tentang ikan, jarang-jarang guys. Terima kasih juga nih Jadi buat besok aku kalian. balik lagi sini boleh kan? Oh, sangat berharap. Nanti teman-temannya juga boleh untuk belajar boleh, apalagi untuk beli buas teman-teman. Oke, nextnya Om. Oke, sama-sama. Hati-hati di jalannya. Dan mohon maaf nih, aku nggak bisa ngasih apa-apa nih, nggak ada gorengan. Mau ngasih kopi bingung kamu cewek. Biasanya nih kalau ada yang rapi nih, kita ya pasti kita kasih kopi. Gorengan? Kalau Om ada, Nggak. kalau Om ada. Ya, Thanks. Oke, keren. Oke, Om, makasih banyak ya Om. Udah kasih banyak tahu tentang ikan, tentang cara perawatannya kayak gimana, udah ngajarin ilmu sedikit-sedikit. Aku jadi tertarik banget nih Om. Oh, makasih banyak juga nih. Aku udah kunjung ke sini jauh-jauh. Apalagi nih yang datang. Aduh, guys, Kayak siapa? cantik ya. Ya, jangan. Dari Palestina kayaknya. Ya, sekarang yang dari Pakistan. Ya, intinya apapun itu aku senang banget. Kamu mau belajar, apalagi kamu sama cewek itu kamu lihat nih. Pokoknya aku juga makasih banyak loh karena udah kasih kesempatan buat berkunjung ke sini gitu. Yaudah Om, makasih ya Om ya.